Film dibuka dengan pemandangan kota Chicago di pagi hari. Sesosok pekerja proyek yang bernama Levon Kid memulai hari dengan aktivitas gosok gigi dan memasuki lokasi proyek untuk bekerja. Ia mengenakan pakaian kerja lusuh, helm proyek, dan sepatu boot. Tampak di sekitar lokasi memperlihatkan gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk, suara klakson mobil, dan hiruk-pikuk pekerja. Levon berdiri di atas sebuah scaffolding memperlihatkan para pekerja konstruksi yang sibuk menuangkan semen. Dari sorot matanya, jelas ia bukan pria sembarangan. Levon yang berposisi sebagai mandor terlihat memotivasi para pekerja untuk bekerja penuh semangat dan dedikasi dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Setelah semua beraktivitas, Levon pun memasuki ruang office, di mana Garcia, sang bos, serta keluarga dan para pekerja di situ berkumpul mereka semua. Saat tengah bersantai di ruang office, Levon mendadak melihat kehadiran orang yang cukup mencurigakan. Ia pun keluar dan ternyata melihat ada seorang pekerja yang tengah dipukuli. Levon yang mencoba menghentikan aksi pemukulan tersebut berusaha menasihati baik-baik. Namun, mereka malah bilang bahwa ini bukan urusannya. Akhirnya, Levon pun terpaksa mengeluarkan kemampuannya. Tak lama kemudian, kawanan yang lain pun muncul mencoba membantu. Levon pun menodongkan senjata hingga akhirnya mereka pun pergi. Melihat aksi Levon, Jenny pun keluar dan menghampirinya. Ia bertanya, apakah Levon dilatih di militer? Levon tampak gugup, namun seketika mencair ketika Jenny memberikan makanan untuk Levon dan meminta Levon melindunginya. Levon pulang ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Ia langsung disambut oleh anaknya yang segera memeluknya. Kakeknya yang bernama Dr. Ron menghampiri Levon dan coba mengatakan biar dirinya yang mengasuh anak Levon. Ia mengatakan bahwa Levon orang tua yang tidak stabil dan juga merupakan seorang pembunuh. Levon segera pergi menghampiri anaknya di dalam mobil dan pergi makan karena anaknya menunggu kehadirannya dari tadi. Saat makan, Levon memberikan anaknya kado, namun ditolak. Ia memperlihatkan foto istrinya kepada anaknya. Sementara itu, di tempat lain, Jenny terlihat tengah berpesta bersama temannya di klub. Orang itu terlihat merekam Jenny yang sedang asik berpesta. Jenny bersama temannya pun pindah ke tempat minum lain. Penjaga minuman rupanya menghubungi orang yang tengah merekam Jenny tadi, mengabarkan jika Jenny bersama teman-temannya ada di tempatnya. Nina, teman Jenny, merasa mual dan ingin muntah. Jenny pun menemaninya ke toilet. Melihat wajahnya berantakan habis muntah, Nina ingin membersihkan dahulu dan Jenny pun pergi meninggalkannya. Perempuan yang merupakan rekan pria yang merekam tadi rupanya mengikuti Jenny. Dan akhirnya Jenny pun diculik dan dibawa pergi dengan mulut yang ditutup lakban. Beberapa hari kemudian, Levon datang untuk bekerja seperti biasanya. Namun orang tua Jenny, Garcia, dan istrinya memberi kabar bahwa Jenny menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Garcia dan istrinya yang panik meminta bantuan Levon setelah beberapa upaya yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil untuk menemukan keberadaan Jenny. Garcia percaya akan kemampuan yang dimiliki Levon sebagai mantan tentara. Levon mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah bukan tentara lagi dan mencoba untuk melupakan masa lalunya. Mereka mencoba membujuk Levon agar mau membantu menemukan Jenny dan mengeluarkan uang yang lumayan besar agar Levon bersedia. Tetapi Levon tetap pada pendiriannya dan menolak uang tersebut. Levon pun pergi untuk menemui teman baiknya yang bernama Gani dan disambut dengan busur panah oleh temannya yang buta tersebut. Ia pun berbincang bersama Gani dan menyesalkan karena dirinya tidak bisa menyelamatkan mata Gani. Levon mencoba meminta nasihat Gani dan menceritakan tentang permasalahan hilangnya Jenny.
Gani yang percaya akan kemampuan Levon mengatakan tidak usah pura-pura meminta izinnya karena dia percaya langkah yang akan dilakukan Levon. Keesokan harinya, Levon mendatangi rumah Garcia dan disambut istrinya yang bernama Carla. Dia menghampiri Garcia yang terlihat melihat album video nostalgia anaknya. Ia tampak frustasi dan menyadari keterbatasannya untuk menemukan si anak tadi yang bernama Jenny. Levon pun mengatakan bahwa Garcia dan keluarganya juga merupakan bagian dari dirinya dan akhirnya menyatakan bersedia membantu Garcia menemukan Jenny dan berjanji untuk membawanya pulang. Setelah klub tutup, Levon mengikuti sang penjaga klub hingga sampai ke rumahnya. Tak berapa lama, Levon pun memasuki rumahnya. Rupanya Johnny yang tengah asik nyabu terkejut dengan kedatangan Levon. Hello, Johnny. Wanna have a race? Levon mencoba menginterogasi Johnny, namun Johnny tidak mau memberitahu keberadaan Jenny. Levon terpaksa menggunakan cara kasar dengan mengguyurnya pakai air dengan tangannya terikat. Tak berapa lama, dua orang teman si Johnny datang ke rumahnya dan mencari Johnny. Johnny pun teriak agar temannya menolong. Namun Levon menggiring Johnny berjalan ke pintu dan akhirnya temannya malah menembak Johnny. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Levon yang berhasil menghabisi Johnny dan para teman-temannya ternyata menemukan petunjuk bahwa kedua orang tadi adalah orang Rusia. Di sisi lain, Jenny tampak tengah disekap dengan tangan dan kaki diborgol. Levon yang masih di rumah Johnny tak lama kemudian melihat seorang pria dengan dua pengawalnya ke rumah Johnny. Pria tersebut mencari uangnya yang dipegang oleh anak buahnya yang telah dihabisi Levon. Levon mencatat semua orang yang datang untuk memberikan tanda-tanda di rumah Johnny tadi. Setelah orang itu bersama anak buahnya keluar, Levon pun meneruskan pencarian hingga tiba di kediaman pria itu. Namun ia berhenti dan mengamati dari kejauhan pria tersebut di dalam rumahnya. Levon melihat pria itu menampar wanita yang merupakan kekasihnya. Tak lama kemudian, ia pun masuk rumah itu dan berhasil melumpuhkannya. Ia mencoba menginterogasi pria tersebut dengan mengikat tangan dan kakinya di pinggir kolam renang. You know who I am. You've heard of us. I have Really? Navor. the Bratva. And all connected with you will be. Levon memberikan uang yang pria itu cari dan mengatakan bahwa ia hanya butuh informasi untuk keberadaan Jenny. Pria ini sih sebenarnya nggak tahu menahu keberadaan Jenny, tapi ia menduga ini pasti ulah anaknya yang bernama Dimi. Karena nggak mau kasih info dan menantang Levon, Dus pun mati tenggelam di kolam berenang karena tali yang menahannya dipotong Levon. Tak lama, datang kakaknya atau paman si Dimi. Melihat mayat anaknya, ia pun kesal dengan keponakannya yang bernama Dimi dan minta anak buahnya untuk cari si Levon ini. Sementara itu, di tempat lain, kondisi Jenny yang disekap membuatnya kesal dan memaki penjaganya. Ia diberi roti supaya nggak mati kelaparan. Walaupun kesal, ia makan dengan lahap karena udah nahan lapar. Mendengar nama Dimi yang disebutkan oleh si Wolo yang dihabisin Levon tadi, dia mencoba untuk mencari tahu dengan menghubungi temannya di Badan Narkotika Nasional. Temannya itu pun mengingatkan Levon untuk hati-hati pada Dimi karena keluarganya merupakan kartel dan mafia berpengaruh. Levon melanjutkan pencariannya ke salah satu klub, salah satu lapak narkoba. Di sana dia dicurigai seorang polisi. Akhirnya, anak buah pemilik klub tersebut membawa Levon menemui bosnya. Levon mengatakan bahwa dia mau beli narkoboy. Namun, tampaknya bandar narkoboy tersebut nggak percaya gitu aja dengan Levon. Di sini, Levon terpaksa menunjukkan kebolehannya dengan menghadapi anak buah bandar tersebut. Lihat anak buahnya babak belur, si bos pun menghentikan Levon dan akhirnya bersedia negosiasi dengan Levon yang mau membeli narkoboy. Ia pun janji di suatu tempat untuk transaksi dengan anak buah bandar narkoboy tersebut. Ia bawa uang untuk membeli narkoboy walaupun Levon disambut dengan todongan pistol. We don't know who the fuck you are, brother. We got a call telling you where your shit is.
Levon yang tadi dikasih telepon gelap untuk urusan narkoboy kemudian menelpon si Bobby, yaitu botak biadab, sang bandar narkoboy tadi. Nggak disangka, rupanya barang yang mau dibeli Levon ada di bangkunya. Ia pun segera melihat dan langsung membuang narkoboy itu ke sungai, karena memang bukan itu tujuan Levon, tapi mencari tanda-tanda keberadaan Jenny. Di sisi lain, Jenny dibawa sang penculik tadi ke pria hidung belang. Ia memesan Jenny dengan bayaran uang yang cukup banyak. Pria itu lalu membuka koper yang berisi Jenny dan mau melampiaskan nafsu bejatnya. Alih-alih puas, tidak disangka pria itu berlumuran darah karena digigit Jenny. Levon yang tadi diberikan telepon lalu kembali dihubungi si Bobby. Levon menemui bandar narkoboy yang lebih besar daripada dia, karena Levon bilang butuh barang banyak dengan kualitas tinggi. I hear you, big dog. I'm gonna shoot you an invite for a sit down. Bring your money. Worst. Akhirnya Levon bertemu si bandar besar tadi yang dijanjikan oleh si Bobby. Pengawalan pun ketat hingga Levon disuruh matikan handphone dan menunjukkan data pribadinya. Tak disangka, rupanya bandar besar itu si Dimi, orang yang Levon cari-cari. My name is Demi. Yours? Bill. Bill Coates. Dimi pun bilang bahwa si Bobby cuma bandar kelas teri, karena dialah bandar kelas kakapnya. Dari sini, Levon pulang dengan membawa koper berisi narkoboy. Levon melanjutkan pencarian ke sebuah klub. Namun kedatangannya diketahui. Tak lama, Levon lari menggunakan motor karena dikejar oleh anak buah pamannya si Dimi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan akhirnya motor Levon terjatuh kena tembakan dan kebetulan berhenti di depan mobil polisi. Dia sangka dia berhenti di tempat yang tepat karena ada polisi. Rupanya, polisi itu bangke juga, karena sudah sekongkol dengan jaringan kartel Rusia tersebut. Setelah dibawa pergi, Levon terbangun dan diinterogasi dua orang yang ngejar dia tadi. Rupanya, mereka adalah keponakan si Wulu dan sepupunya si Dimi. Ia pun beraksi. Pertarungan pun kembali terjadi di dalam box mobil ini. Setelah pertarungan sengit yang menewaskan dua sepupu Dimi tadi, Levon keluar dari dalam mobil dan mendorongnya ke sungai. Paman Dimi yang bertambah kesal anaknya dihabisin Levon menghubungi Dewan Perang. Penculik Jenny atau anak buah Dimi yang bawa Jenny ke pria hidung belang tadi akhirnya menghadap si Dimi. Di sini Dimi kesal karena kliennya habis digigit oleh Jenny dan marah ke anak buahnya. Karena akibat aksi Jenny ia rugi banyak. Dimi pun nyuruh anak buahnya untuk cari dan habisin si Jenny. Paman Dimi yang bertemu Dewan Perang tadi memberitahu bahwa ia dihadapi ini adalah iblis karena membunuh adik dan anaknya. Dengan bantuan Dewan Perang, ia menemukan keberadaan Dimi dan ngasih tahu kalau ayah Dimi dan anaknya sudah dihabisin Levon semua dan ngasih tahu Levon sedang memburunya. Champagne? Hunting you. Dewan Perang pun mencari data Levon dari petunjuk identitas pribadi yang dikasih ke Dimi. Mereka pun mendatangi rumah tempat mertua si Levon yang bernama Dr. Ruth. Pihak sekolah pun menelpon Levon menyampaikan bahwa tak ada yang menjemput anaknya. Padahal Dr. Ruth biasanya menjemput di jam segini. Akhirnya Levon pun pergi menjemput anaknya. Di dalam mobil, anaknya bertanya, "Kemana Dr. Ruth?" Sang kakek dia sudah dihubungi namun tidak merespon. Levon mulai curiga, sepertinya ada yang aneh dengan Dr. Ruth. By the way, Dr. Ruth ini adalah kakeknya si anak Levon ya, ataupun mertuanya si Levon. Setibanya di rumah, Levon menemui bahwa rumah mereka sudah dibakar. Ia pun segera masuk untuk mencari Dr. Ruth. Dalam kobaran api yang cukup besar, di dalam rupanya ia menemukan Dr. Ruth dengan tangan dan kaki terikat dalam rumah yang sudah terbakar. Dr. Ruth akhirnya berhasil diselamatkan dan Dr. Ruth pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Levon membawa pergi anaknya untuk ia titipkan sementara di rumah temannya yang bernama Gani. Di rumah Gani,
ia meminjamkan logistik dan amunisi yang dimiliki Gani. Ia membawa beberapa senjata yang dimiliki Gani tersebut. Sepasang anak buah Dimi tampak tengah membawa Jenny dengan tangan dan kaki terikat. Di tengah perjalanan, Jenny berusaha melawan dan berhasil kabur setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak pohon. Kedua anak buah Dimi tadi lantas mengejar dan mencoba menghentikan Jenny yang berlari kabur di tengah hutan. Di tengah hutan, Jenny melihat ada mobil polisi melintas. Sontak ia hentikan dan berusaha meminta pertolongan. Ia pun pergi bersama polisi tersebut yang janji membawanya pulang. Alih-alih dibawa pulang ke rumah, Jenny malah dibawa kembali kepada anak buah Dimi tadi. Pria hidung belang yang digigit oleh Jenny kembali menelpon, mengatakan bahwa ia ingin kencan yang kedua kalinya. Gak peduli Jenny yang dalam keadaan kotor, ia minta segera dibawa karena dia sepertinya udah gak tahan lagi alias sange perah. Di tempat lainnya, Levon mendatangi tempat Dimi. Beberapa penjaga berhasil ia lumpuhkan. Dimi mengancam akan membunuh ceweknya sendiri karena si Levon telah menghabisi semua penjaga di sini. Levon berhasil menambak tangan si Dimi hingga bolong dan ceweknya tadi dilepas serta membawa kabur uang Dimi. Levon akhirnya membawa Dimi untuk menunjukkan arah keberadaan Jenny. Supaya nggak dibohongi dengan alamat yang salah, di sini Levon menanyakan alasan Dimi dan anak buahnya untuk menculik Jenny. Dimi pun menceritakan alasan dan bisnisnya menjual wanita yang kliennya inginkan. Mendengar itu, Levon lantas menendangnya ke kubangan hingga terjatuh. Dimi pun akhirnya tewas di tangan Levon. Levon pelan-pelan menyusup ke tempat yang ditunjukkan Dimi tadi. Satu persatu, penjaga markas narkoboy ini, tempat Jenny disekap, berhasil dilumpuhkan Levon. Sementara itu, si Bobby mendengar kabar bahwa Levon telah menghabisi Dimi. Ia bersama anak buahnya segera menuju Levon dengan amunisi persenjataan yang lengkap. Sementara itu, si pria hidung belang tadi menghampiri Jenny yang tak berdaya dengan tangan terikat. Namun, Levon segera masuk dan mengacaukan aksi si muka sange ini dengan senjata yang ia pinjam dari Gani. Tak lama kemudian, si Bobby pun sampai bersama anak buahnya dan ingin segera menghabisi si Levon. Pertempuran antara Levon dengan anak buahnya si Bobby pun terjadi. Akhirnya, anak buah si Bobby pun berhasil dia lumpuhkan. Terakhir dia melumpuhkan si Bobby. Ia awalnya sedikit kewalahan karena Bobby mempunyai tubuh yang kekar. Namun gak butuh waktu lama, Levon pun juga menghabisi si Bobby tewas cukup mengenaskan. Levon segera mencari keberadaan Jenny dan saat membuka pintu disambut oleh si muka sange ini. Setelah menghabisi anak buah Dimi beserta pasukannya, Levon rupanya kedatangan penantang baru. Paman Dimi tiba di tempat itu bersama dua pasukan dewan perang dengan senjata iblis. Levon yang telah melepaskan Jenny akhirnya beranjak keluar. Polisi bangke tadi yang ikutan nimbrung juga meninggoy. Levon akhirnya berhadapan dengan dua orang gila dengan senjata iblis ini. Tapi Levon cerdas. Menghadapi senjata iblis itu, Levon dengan cerdik menggunakan bluetooth hingga berhasil membunuh satu orang dewan perang. Dan satunya lagi ia bunuh menggunakan granat. Ia meninggalkan senjata Gani di tempat ini dan pergi membawa Jenny keluar dari tempat yang udah porak-poranda. Paman Dimi yang menyaksikan Levon dan Jenny keluar dengan selamat, akhirnya ia menelpon Dewan Perang. Bukannya didukung untuk kembali mengejar Levon, Dewan Perang malah nggak mau ambil resiko daripada berhadapan dengan si Levon. Paman Dimi pun murka mendengar itu. Setelah perjuangan Levon mencari Jenny, akhirnya ia berhasil membawa Jenny pulang ke rumahnya. Mereka disambut keluarga besar yang telah menunggu kehadiran Levon dan Jenny. Setelah itu, ia pun ke rumah Gani untuk menjemput anaknya. Begitulah akhir cerita di film ini.
Jika kalian suka, silakan like dan silakan share ke teman-teman kalian semua. Agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten alur film yang terbaru. Jika kalian punya request film, silakan kalian ketik aja di kolom komentar. Kalian mau film apa untuk kita buat konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton di alur cerita film ini.